Kecantikan. Dan aku Zuna. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol tentang TikTok, tapi bukan tentang TikTok yang joget-joget di FYP itu ya. Kita bakal kupas gimana sih TikTok sekarang bisa jadi tempat UMKM berkembang lewat program afiliasi. Sampai akhirnya kita dapat mendukung ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, biar obrolannya makin seru dan mungkin udah gak panjang-panjang lagi, kita ada beberapa narasumber yang hadir pada hari ini. Mungkin kenalan dulu nggak sih, Kak? Kenalan biar teman-teman yang di rumah juga tahu ini siapa. Mungkin dimulai dari samping aku ini dengan Kak siapa, Kak? Halo semuanya, aku Hilda. Aku punya usaha skincare dan makeup. Jadi nanti aku bakal banyak cerita dari pengalaman sebagai pelaku UMKM yang ngerasain langsung gimana sih TikTok dan program affiliate ini bisa ngaruh ke penjualan. Hai semuanya, aku Acin, aku sama Lintang aktif bikin konten di TikTok juga. Jadi nanti aku bakal share nih gimana strategi konten dan affiliate bisa bantu produk UMKM makin dikenal banyak orang. Halo semuanya, aku Lintang. Selain bikin konten bareng Acin, aku nanti juga bakal jelasin dari sisi teori dan konsepnya. Tenang aja, kita bahasnya santai kok, jadi nggak berasa kayak lagi baca buku. Halo semuanya, aku Hana. Sebagai mahasiswa, nanti aku bakal bahas dari sisi regulasi dan kebijakan yang mengatur perkembangan e-commerce, khususnya TikTok Shop di Indonesia. Wah, lengkap banget ya ternyata hari ini bintang tamunya. Jadi kita bakal bahas topik dari beberapa sudut pandang ya. Nah, langsung aja nih kita mulai. Saya mau tanya ke Kak Acin. Menurut Kak Acin ya, kenapa sih TikTok sekarang tuh bisa berkembang dari platform yang kuat banget buat dunia bisnis digital? Oke, menurut aku yang bikin TikTok beda itu karena semuanya ada dalam satu aplikasi. Orang bisa cari hiburan, edukatif, belajar hal baru, dan juga melakukan belanja tanpa harus pindah aplikasi karena semuanya dalam satu aplikasi saja. Nah, konsep kayak gini itu dikenal sebagai social commerce, yaitu perpaduan media sosial dan aktivitas e-commerce secara langsung. Nah, tadi kan kita udah ngebahas TikTok sebagai platform yang menarik buat bisnis nih. Tapi kita juga nggak mungkin dong kalau berdasarkan pengalaman saja, tetapi kita juga harus didukung oleh data-datanya juga. Nah, untuk Mbak Hilda nih, mungkin seberapa besar sih pengguna TikTok di Indonesia saat ini? Apakah ada datanya? Ada ya, aku pernah baca laporan biaya sosial dan data reporter Indonesia sekarang jadi negara dengan jumlah pengguna aktif TikTok terbanyak di dunia nomor 1. Jadi awalnya memang Amerika Serikat ya, dan sekarang kita ngalahin Amerika Serikat dengan jumlah pengunduh TikTok itu lebih dari 150 juta pengguna. Wah, pantes ya. Sekarang tuh hampir semua orang tuh punya TikTok, Iya, dari bener banget. anak sekolah, mahasiswa, sampai orang tua pun juga aktif ya di TikTok. Bener banget, makanya sekarang kalau ada produk yang lagi rame di TikTok itu biasanya langsung banyak yang penasaran dan akhirnya ikut beli. Nah, terus hubungannya sama sistem affiliate itu bagaimana, Kak Lintang? Jadi gini, affiliate itu kan sebenarnya solusi buat banyak UMKM yang pengen promosi tapi modalnya terbatas ya. Sistemnya itu berbasis komisi atau result oriented. Jadi pemilik usaha cukup mendaftarkan produknya aja, lalu menentukan besaran komisi untuk para affiliate yang lain gitu kan. Nah, aku tambahin nih, setelah itu kreator tinggal bikin konten atau live tiap hari. Kalau ada orang yang beli lewat link affiliate mereka, kreatornya dapat komisi, sedangkan UMKM juga dapat penjualannya. Jadi sama-sama diuntungkan. Balance. Aku juga ngerasain sendiri sebagai owner skincare dan makeup itu waktu aku mulai buka program affiliate, ada beberapa beauty creator yang review produk aku dan mereka bikin kontennya dengan gaya mereka sendiri. Ternyata responnya bagus banget dan dalam beberapa minggu aja penjualan itu meningkat. Karena mungkin produknya itu muncul di FYP orang-orang yang memang tertarik sama dunia beauty. Maksudnya mereka tertarik untuk beli ya. Berarti cara tuh bukan kualitas produknya yang penting ya. Jadi tapi cara produk itu dikenalkan ke orang juga punya pengaruh besar. Iya, betul banget. Kadang satu video yang viral dan jujur itu justru lebih ngaruh dibandingin brand yang mahal gitu. Karena emang kadang kalau kita terlalu effort, itu videonya juga belum tentu mereka tertarik karena suka yang kayak sehari-hari gitu. Suka yang random ya, Kak? Iya, benar banget. Berarti kan bisa dibilang kalau sistem ini itu sama-sama menguntungkan ya. UMKM terbantu oleh jualan, terus juga kreator juga dapat penghasilan. Tapi kan sebenarnya kenapa sih strategi ini bisa seefektif itu kalau dilihat dari sisi
Kak Lita nih dari sisi teorinya. Mungkin penjelasannya bagaimana ya Kak? Sebenarnya ada dua teori yang bisa menjelaskan kenapa strategi ini tuh bisa bekerja dengan baik, Ca. Yang pertama ada teori Participation Action Research atau disingkat PAR yang disusun oleh Kurt Lewin. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa perubahan akan lebih efektif ketika masyarakat itu terlibat secara langsung, bukan cuma jadi penonton aja, Ca. Gitu. Jadi maksudnya itu pengguna TikTok yang bukan cuma nonton konten, terus tapi juga bikin ikut konten, kasih komentar sampai belanja gitu ya. Nah, itu tepat banget. Jadi di TikTok itu pengguna mempunyai peran yang sangat aktif. Mereka bisa berinteraksi, berbagi pengalaman, kasih ulasan, bahkan ikut mempromosikan suatu produk. Nah, dari situ akhirnya terbentuk ekosistem social e-commerce yang terus berkembang. Aku ngerasain sendiri sih. Kadang video yang kita buat awalnya cuma sharing, bagi pengalaman, tapi ternyata banyak yang suka sama produknya, nanya produknya, linknya, sampai akhirnya check out. Jadi interaksi pengguna itu memang punya pengaruh yang luas dan besar. Menarik juga ya. Berarti kalau TikTok itu bukan hanya untuk sekedar jualan, tapi memang ada interaksi yang bikin orang tuh jadi mungkin makin percaya gitu ya. Nah, tadi kan baru satu teori ya. Teori yang satunya lagi apa ya Kak Lita? Nah, yang teori kedua itu teori social media user behavior yang disusun oleh Kaplan dan Heinlein. Sederhananya, teori itu menjelaskan kalau perilaku pengguna sosial media banyak dipengaruhi oleh cara kerja algoritma suatu platform, Kak. Gitu. Jadi algoritma itu yang menentukan sebuah konten bisa dijangkau banyak orang atau enggak ya? Betul, Kak. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Konten diunggah, lalu mendapatkan interaksi awal seperti like, komentar, share video, atau ditonton sampai selesai. Kalau performanya bagus, algoritma akan menganggap konten itu menarik, kemudian didorong ke For You Page atau FYP. Nah, dari situ jangkauannya makin luas dan peluang perjanjian pembelian juga akan ikut meningkat. Makanya aku sama Lintang itu usahain upload konten secara konsisten, gak harus terus viral, tapi algoritma lebih suka akun yang aktif. Selain itu, orang juga lebih percaya review jujur kita dibanding iklan yang terlalu formal. Itu betul banget sih. Kadang video yang direkam sederhana tuh malah hasilnya lebih bagus daripada video yang terlalu dibuat-buat. Jadi intinya yang penting itu kita informatif, jujur, dan bisa bikin orang percaya sama produk yang kita promosikan. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau keberhasilan afiliat itu bukan cuma karena produknya yang bagus, tapi juga karena adanya interaksi pengguna, terus juga adanya strategi konten dan dukungan algoritma TikTok yang mungkin saling melengkapi kan ya. Wah, ternyata di balik ramainya TikTok affiliate ada penjelasan teorinya juga ya. Tapi kan kalau cuma bahas dari sisi positifnya mungkin kan kurang lengkap. Sebagai mahasiswa, kita kan juga perlu melihat tantangan yang ada. Nah, sekarang Mbak Hana nih, kan kalau dari sisi regulasi sebenarnya ada nggak sih dampak atau tantangan yang mungkin terjadi dari fenomena tersebut? Ada aja. Walaupun TikTok ada membawa banyak peluang buat UMKM, tetapi ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan adanya predatory pricing, yaitu perang harga yang terlalu ekstrim di platform digital. Jadi karena harganya terlalu murah, pelaku UMKM lain jadi susah bersaing gitu ya. Betul, apalagi waktu itu banyak produk impor dengan harga yang jauh lebih murah masuk ke pasar Indonesia. Akibatnya cukup banyak UMKM lokal yang belum siap beradaptasi dengan dunia digital, jadi kesulitan untuk bersaing. Iya sih, aku juga sempat ngerasain ya waktu itu sebagai orang skincare persaingan itu memang ketat banget. Apalagi kalau ada produk yang dijual tuh jauh di bawah harga pasar ya. Konsumen tuh pasti kayak membanding-bandingkan kayak kita menipu itu harus beli yang mana gitu. Oh, mungkin dari kondisi itu jadi membuat pemerintah akhirnya turun tangan kan? Iya, makanya pemerintah itu mengeluarkan Permen nomor 31 tahun 2023. Tujuannya itu untuk mengatur aktivitas perdagangan digital supaya persaingan tetap sehat dan UMKM digital juga mendapatkan perlindungan. Oh, itu yang dulu sempat bikin fitur belanja TikTok ditutup sementara itu ya? Ya, benar. Setelah regulasi itu diterapkan, sistemnya
itu berubah menjadi habit e-commerce. Jadi TikTok tetap menjadi tempat promosi lewat konten kreatif, sedangkan proses transaksinya itu dilakukan melalui marketplace yang sudah bekerja sama seperti Tokopedia. Dengan begitu aktivitas jualnya itu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutku ini aturan ini emang penting ya, tapi di lapangan masih ada tantangan lain juga, yaitu literasi digital untuk UMKM yang belum merata. Masih banyak UMKM yang produknya bagus, tapi belum tahu cara memanfaatkan media sosial secara maksimal ya. Kayak ada affiliate ini, kalau mereka belum tahu kan mereka rugi juga ya, karena itu menguntungkan gitu menurutku. Setuju banget. Aku sering lihat produk yang sebenarnya kualitasnya bagus, tapi kontennya itu kurang menarik atau bahkan jarang upload. Padahal sekarang orang biasanya itu kenal produk itu pertama kali dari kontennya. Bener banget. Selain itu, kalau kualitas produknya sendiri nggak konsisten, aku lihat itu juga bisa bakal kesulitan loh. Konten bisa aja viral, tapi kalau pembeli kecewa setelah produknya datang, kemudian konsumen bisa langsung turun dan reputasi brand itu juga bakal itu terdampak, Kak. Berarti bisa dibilang kalau strategi promosi yang bagus itu memang penting ya, tapi kan tetap harus dibarengi dengan kualitas produk yang baik dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengikuti perkembangan digital. Oke nih, sekarang kan gambarannya makin jelas. Kita udah bahas peluang, teori, sampai tantangannya juga. Nah, kalau kita kaitkan sama tema utama kita, sebenarnya kan hubungan TikTok affiliate itu dengan ekonomi berkelanjutan itu ada di mana sih, Kak Aci? Jadi gini, ekonomi berkelanjutan itu intinya pertumbuhan ekonominya bukan cuma mikirin profit sesaat, tapi gimana sebuah usaha itu bisa terus berkembang, memberi manfaat bagi banyak orang dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, TikTok affiliate ini mendukung hal tersebut lewat demokratisasi pasar. Jadi bukan cuma brand besar aja yang bisa dikenal banyak orang ya. Sekarang itu UMKM juga banyak produknya yang bagus-bagus, peluangnya yang sama buat viral gitu. Tinggal gimana mereka memanfaatkan konten yang menarik dan bekerjasama dengan affiliate yang lain. Ya, apalagi sekarang UMKM di daerah juga punya kesempatan menjangkau konsumen dari berbagai kota tanpa harus keluar biaya yang besar. Selain membantu penjualan, kondisi ini juga membuka peluang kerja baru, terutama buat para kreator konten dan affiliate. Aku setuju banget sih, dari pengalaman aku tuh waktu penjualan mulai meningkat karena dibantu para affiliate. Aku jadi bisa menambah tim untuk membantu proses produksi dan pengemasan, karena memang kalau misalnya banyak yang beli kan kita butuh tambah tim ya. Jadi manfaatnya nggak cuma buat bisnis, tapi juga membuka kesempatan kerja juga buat orang lain. Oh, mungkin berarti dampaknya itu nggak berhenti di penjualnya aja ya, tapi juga ikut menggerakkan perekonomian di sekitarnya itu. Iya benar. Makanya menurut aku sistem ini bukan cuma menguntungkan satu pihak, tapi bisa memberikan dampak yang lebih luas kalau dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dari sisi lingkungannya itu juga mulai banyak loh Pak UMKM itu yang mengangkat konsep ramah lingkungan dalam kontennya. Misalnya, menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan atau mengajak konsumen itu lebih bijak dalam menggunakan suatu produk. Jadi, selain promosi, kontennya itu juga bisa menjadi media edukasi terutama buat generasi muda, gitu Kak. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, TikTok aku itu bukan sekedar membantu UMKM meningkatkan penjualan. Kalau dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, sistem ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi roda ekonomi itu pasti berputar ya, membuka peluang kerja, memperluas pasar UMKM, bahkan mendukung praktek bisnis yang lebih berkembang. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini, mulai dari data, teori, sampai dengan tantangan yang dihadapi oleh UMKM juga sudah kita bahas. Nah, aku minta tolong nih buat Kak Lintang buat rangkum sekaligus kasih beberapa rekomendasi. Silakan Kak Lintang. Siap Kak Zuna. Jadi dari semua yang udah kita bahas, menurutku ada beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman UMKM. Yang pertama, pilih affiliate atau kreator yang memang sesuai sama karakter produk dan target pasarnya. Jadi jangan cuma lihat jumlah followersnya aja ya Kak, tetapi kita juga perlu apakah audiensnya itu memang cocok dengan produk yang sedang dijual. Ya juga ya, soalnya kan kalau target pasarnya tepat, itu mungkin promosinya juga lebih efektif. Betul Kak Caca. Terus yang kedua, bangun branding yang kuat lewat cerita atau storytelling. Sekarang tuh konsumen nggak cuma beli produknya aja, tapi juga suka mencari tahu cerita di balik sebuah brand tersebut Kak.
Dengan begitu, kreator itu juga lebih mudah bikin konten yang terasa natural dan menarik. Iya, setuju banget. Dari pengalamanku, konten yang jujur dan sesuai pengalaman pribadi itu biasanya memang lebih jauh lebih dipercaya ya, dibandingkan promosi yang terkesan lebih dipaksakan. Iya, apalagi sekarang kan gampang banget bedain mana review yang memang tulus dan mana yang cuma asal jualan aja. Jadi kepercayaan dari audiens itu sangat penting. Nah, makanya kita tuh sebagai konten kreator juga punya tanggung jawab buat memberikan informasi yang sesuai dengan produk yang kita review, Kak. Jadi bukan cuma mengejar komisi, tetapi kita juga harus menjaga kepercayaan orang-orang yang menonton konten kita. Nah, yang terakhir itu, jangan menganggap affiliate marketing sebagai jalan pintas untuk langsung sukses ya. Bangun secara konsisten sebagai strategi bisnis jangka panjang. Selain itu, pelaku UMKM itu juga perlu terus meningkatkan kemampuan dan literasi digitalnya supaya bisa mengikuti perkembangan bisnis yang terus berubah setiap tahunnya. Wah, bagus banget sih. Jadi kan dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau TikTok affiliate itu bukan cuma jadi tempat jualan, tapi juga bisa menjadi ekosistem pendukung bagi UMKM. Selama dimanfaatkan dengan bijak dan didukung oleh regulasi yang tepat, platform ini mungkin punya potensi besar untuk mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan teman-teman yang nonton podcast kita ya kan, dimana TikTok dan sistem afiliasi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM supaya berkembang di era digital saat ini. Nah, ini udah di penghujung acara nih. Terima kasih buat para narasumber yang udah hadir hari ini, buat Kak Acin, Kak Lintang, Kak Hilda, dan Kak Hana. Mungkin di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi ya. Jadi, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.